Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, shalom. Gimana kabar? Para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Sehat? Sehat ya? Ya, ketemu lagi dengan Anggra di Warto Paseban Warnaning Carito Panembahan Senopati Bantul. Hari ini sudah hadir bersama dengan Anggra. Beliau adalah Ibu Harini Dewanti SSI APT, Kepala Bagian Hukum Pemasaran dan Pendidikan di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Halo Bu Harini, selamat ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Anggra dan para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Yes, cerah ceria gitu ya Bu ya. Harus ya, kita harus setiap hari selalu harus ceria, bahagia gitu ya. Ya, karena itu bisa bikin kita sehat terus gitu ya. Iya, itu kuncinya di situ. Hati yang gembira gitu ya. Ya, Ibu Kepala Bagian Hukum Pemasaran dan Pendidikan gitu ya Bu. Ini berkaitan banget dengan yang namanya diklat gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi gitu ya. Itu salah satu tugas dari kami di bagian hukum pemasaran dan pendidikan. Jadi kita bertanggung jawab terhadap peningkatan kompetensi dari semua karyawan di rumah sakit. Semua ya? Ya, semua. Berarti ada medis, terus nakes gitu ya. Nakes, kemudian juga yang non-nakes juga ada ya di tempat kami ya. Jadi di rumah sakit itu kan nggak hanya tenaga medis saja, tapi juga ada tenaga yang lain. Nah Bu, ini saat ini kita kan ini ada nih namanya produk baru nih, kayaknya inovasinya Bu Harini ini ya. Satu produk yang namanya Kersa Paseban. Boleh dong Bu dijelasin sedikit? Ya, jadi Kersa Paseban itu kalau bisa panjangkan ya, itu adalah kerjasama RSUD Panembahan Senopati Bantul. Jadi di sini merupakan alternatif solusi untuk pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Nah, intinya di dalam inovasi itu adalah kita membuat suatu program kerjasama dengan para mitra rumah sakit untuk kegiatan peningkatan pengembangan kompetensi. Itu. Jadi para mitra ini kan mereka punya suatu program CSR ya, program CSR yang salah satunya adalah untuk peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu. Jadi inti dari Kersa Paseban itu adalah kerjasama dengan mitra rumah sakit untuk peningkatan kompetensi tenaga di RSUD Panembahan Senopati. Oke. Jadi ada dua hal yang kita kencengkan di sini ya dari Kersa Paseban. Satu terkait dengan kerjasamanya itu, kemudian yang kedua ini kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Oke. Jadi manfaatnya dua-duanya bisa dapat ya, baik untuk pemberi maupun untuk penerima gitu ya. Karena ada kerjasamanya. Iya, ada kerjasama di situ. Jadi kalau kerjasama kan harus tidak merugikan dari para pihak. Iya. Oke, Bu, kemudian prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam kaitannya dengan kerjasama ini, karena kan macam-macam tuh ya. Artinya rekanan kita, mitra kita ini kan macam-macam ya, dari banyak komponen begitu maksudnya. Jadi yang dari program kerjasama ini ya, nanti di situ program sponsorship ya, sponsorship untuk peningkatan pengembangan kompetensi itu mitra rumah sakit yang akan kita jalin ya, yang kita jalin itu tidak hanya sebatas untuk dari perusahaan farmasi, perusahaan alat kesehatan, perusahaan laboratorium, juga memungkinkan dari pihak-pihak yang lain ya, misalnya kan kita juga ada kerjasama dengan perbankan begitu ya, terus juga dengan institusi pendidikan, itu begitu. Jadi kita akan mengoptimalkan ini mitra-mitra yang rumah sakit ini akan kita optimalkan untuk menggalang kerjasama ini. Nah, di situ tentu saja ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan ya. Itu diantaranya bahwa itu harus terbuka ya, harus terbuka. Jadi dan dilakukan melalui RSUD Panembahan Senopati Bantul, tidak antar instansi gitu ya. Tidak masing-masing individu, tidak langsung ke individu, misalnya langsung ke tenaga medis atau langsung ke tenaga kesehatan yang lain. Begitu. Kemudian juga
di situ harus ada integritas. Integritas artinya bahwa dengan program ini nanti tidak akan mempengaruhi independensi ya dari masing-masing tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Begitu. Dan yang juga yang penting itu juga adalah harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Sebenarnya dasar dari sponsorship ini adalah Permenkes nomor 58 tahun 2016. Di situ sudah diatur bagaimana sponsorship bagi tenaga kesehatan. Nah, salah satunya adalah harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Makanya ini juga yang melatar belakangi program ini supaya sponsorship yang di Panembahan Senopati ini bisa dikelola secara akuntabel dan transparan. Begitu Mbak Anggrang. Oke. Kalau selama ini sudah ada, artinya kegiatan sponsorship ini apakah sudah berjalan? Sebenarnya sudah berjalan ya, sudah berjalan, cuma karena belum kita kelola sehingga belum optimal. Belum optimal. Kemudian juga kita belum bisa memenuhi apa yang diamanatkan dalam Permenkes itu, bahwa kita harus membuat laporan, begitu. Secara pencatatan sampai dengan pelaporan begitu ya. Makanya ini juga yang melatar belakangi ini. Adanya Kersa Paseban itu ya, kaitannya dengan sponsorship. Bu, kemudian kalau bentuknya apa sih? Kayak uang gitu ya, atau gimana? Bentuk sponsorshipnya kan banyak ya itu. Prinsip juga bahwa sponsorship ini tidak boleh dalam bentuk uang. Malah tidak boleh ya. Setara uang. Dalam bentuk uang atau yang setara uang nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi bentuknya itu kita diikutkan dalam suatu pelatihan, workshop, seminar, begitu ya. Itu untuk ini yang untuk bagi tenaga medis ya, bagi individu itu bisa berupa sebagai peserta atau sebagai narasumber atau sebagai moderator. Nah, di situ nanti pembiayaannya itu dari sponsorship ini. Itu biasanya nanti misalnya biaya registrasi kemudian akomodasi ya. Akomodasi ini bisa berupa transportasi, kemudian juga penginapan. Nah, itu. Pokoknya taunya beres gitu ya. Yang mau berangkat tuh taunya beres. Kasarannya gitu ya. Kecuali untuk yang narasumber dan moderator itu bisa berwujud uang ya. Itu sebagai honor lah begitu. Tapi legal ya, Bu. Kalau narasumber karena memang bentuknya memang itu ya. Jadi kan dia memberikan keahliannya ya, keahlian kompetennya itu sehingga boleh dalam Permenkes itu dia diberikan honor begitu. Wah, itu kayaknya tipis-tipis dengan nanti gratifikasi gitu ya, Bu ya. Nah, itu juga. Tapi gitu ya. Makanya kenapa ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Jadi dalam program ini kita sudah menyusun menyusun ada pedoman. Pedoman pengelolaan sponsorship. Kemudian kita juga menyusun standar prosedur operasional. Kemudian kita juga ada program kerjasama tadi. Jadi kita perikatan kerjasama dengan mitra rumah sakit. Jadi program peningkatan kompetensi ini sudah kita ikatkan dalam suatu program kerjasama. Kita mengatur untuk kedua belah pihak, begitu. Kemudian juga kita membentuk tim membentuk tim. Jadi ada tim pengelola sponsorship, kemudian juga ada tim pengendalian gratifikasi. Nah, nanti tim ini yang akan kerja kerja nih kalau ada surat menyurat semacam ini gitu ya, ada permohonan. Jadi gitu. nanti tim pengelola ini nanti dia yang akan mengelola program pengembangan kompetensi dari sponsorship, mulai dari misalnya mencarikan sponsor begitu ya, atau juga melaksanakan kegiatan. Jadi untuk sponsorship ini kan tidak hanya untuk individu, jadi bisa juga untuk institusi. Jadi misalnya untuk in-house training di rumah sakit gitu bisa berbanyak gitu ya. Berbanyak. Nah, itu nanti tim pengelola sponsorship ini yang akan melaksanakan tugasnya. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan ya, ini dari tim ini akan membuat laporan ke tim pengendali gratifikasi. Nah, kemudian tim pengendali gratifikasi ini akan melaporkan ke unit pengendali gratifikasi kabupaten. Nah, laporan ini nanti di UPG-nya kabupaten akan diteruskan ke KPK. Jadi mekanismenya begitu. Begitu ya, karena ini di dalam Permenkes itu kan harus dilaporkan ke KPK. Gitu. Nah, nanti setelah laporan itu kita akan dapat feedback dari KPK.
untuk pelaporan itu berarti kita ada batas waktunya, kita tentukan sendiri yang dari intern kita gitu ya. Itu ada di Permenkes itu bahwa 30 hari setelah kegiatan kita harus lapor maksimal ya. Memang maksimal. ada ya, soalnya di ketentuan Permenkes memang ada maksimal. Ada begitu, ya, itu maksimal yang dilaporkan oleh institusi ke UPG itu atau per orangnya gitu Bu. Jadi kita gimana laporannya itu setiap bulan apa gimana? Untuk laporan itu kita sudah atur dalam SPO ya, dalam pedoman dalam SPO sudah diatur ya, bahwa nanti ketika pelaksanaan kegiatan ya, entah itu individu yang berangkat atau institusi yang kita mengadakan in-house begitu, itu 7 hari harus sudah lapor. 7 hari sudah lapor ke tim pengelola sponsorship yang internal itu ya. Kemudian tim pengelola ini akan melaporkan ke tim pengendali ya, gratifikasi. Kemudian tim pengendali kan ke UPG ya. Ini waktunya 7 hari juga. Gitu. Jadi setiap 7 hari kita harus melakukan itu ya, bertahap gitu itu ya. Cuma tim pengelola dan tim pengendali ini cuma waktunya 7 hari, ini 2 ini harus berkolaborasi begitu. Itulah. Nah, kemudian dari maksimal 14 hari harus sudah lapor ke UPG kabupaten ya. Sehingga nanti dari UPG kan punya waktu untuk meneruskan ke KPK. Tetap karena kan maksimal 30 hari kita harus sudah lapor. Sudah harus masuk ke KPK ya. Jadi itu kita yang harus kita atur di rumah sakit kita seperti itu. Oke. Bu, terus kan tadi ada timnya ya itu ya. Ada 2 tim jalan barengan ya. Yang satu tim pengelola sponsorship, artinya mereka bekerja sama gitu, dalam proses kolaborasi gitu ya, koordinasi begitu. Cuma yang tim pengendalian gratifikasi ini tidak hanya sebatas untuk yang sponsorship. Itu. Semua ya, semua. Memang salah satu tugasnya yang sponsorship juga masuk ke situ gitu. Oke. Lah ini tim ini terdiri dari komponen apa aja ini, Bu? Jadi untuk tim ini ada dari direksi, dari manajemen ya. Kemudian juga ada dari perwakilan komite medis, komite tenaga keperawatan, komite tenaga kesehatan lain. Jadi komite-komite gitu ya. Dan juga ada dari SPI, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit ya. Itu yang nanti akan ikut mengawasi, memonitor jalannya program ini. Wah, menarik ya ini. Jadi biar bisa dikelola bagus gitu ya Bu ya. Nggak jalannya serabut-serabut. Begitu. Dan juga untuk optimalisasi itu tadi Mbak Agra. Jadi kenapa kita menangkap ini ya, program CSR ini, karena kita kan sebagai PLUD ya. Kita sebagai PLUD itu kita harus mandiri. Ya, kita kan membiayai kegiatan pelayanan itu semua dari biaya sendiri ya. Itu jadi kita harus bisa berpikir, kalau Pak Sekda pernah berpesan ya kepada kita itu sebagai PLUD itu harus berpikir entrepreneur gitu Mbak. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ya kita inovasi ini, karena kita membaca ini ada peluang CSR untuk pengembangan kompetensi ya. Itu sementara kita untuk anggaran pengembangan kompetensi kan sangat terbatas ya, harus bagi-bagi dengan yang lain ya. Itu dan kita ada SPM yang untuk karyawan yang mendapatkan pelatihan 20 JP itu kan minimal 60% ya. Dari keseluruhan itu ya, seluruh pegawai karyawan kita yang jumlahnya 1000 lebih ya mungkin ya. Nah, itu dan selama ini tidak pernah tercapai. Ya. Nah, nanti harapannya dengan program ini bisa membantu, mendukung pencapaian SPM ini. Gitu. Luar biasa gitu, ya. Ujung-ujungnya tetap nanti mutunya rumah sakit yang akan jadi mulai naik gitu. Salah satu manfaatnya ya bagi masyarakat, nanti diharapkan masyarakat itu bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dari tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi masyarakat yang berobat ke rumah sakit itu nanti akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Iya. Itu. Iya, luar biasa. Ya. Wow, ini para sahabat dan mitra sejati. Jadi ini inovasi baru ya untuk sebuah pengelolaan kegiatan sponsorship ya, karena mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini tidak tersosialisasi ke masyarakat umumnya ya gitu ya Bu, karena lingkupnya mungkin tidak langsung terjun ke pelayanan langsung gitu ya. Cuman ini loh, sebelum kami itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih dahulu kami ini digodok gitu ya Bu ya, istilahnya gitu ya. Kami harus bagus dulu gitu. Jadi di dalam undang-undang ASN terbaru ya yang nomor 20 2024 itu di situ
pengembangan kompetensi ASN itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban. Ya, Betul. jadi suatu kewajiban. Makanya rumah sakit kita memang ada program pengembangan kompetensi ya, tapi ya itu tadi karena anggarannya terbatas ya. Itu. Tapi ini harus selalu terus-menerus pengembangan kompetensi ini wajib dilakukan. Iya, harus continue gitu ya, Bu. Harus continue. Itu. Makanya ya itu tadi kita ada peluang biaya lain dari pengembangan kompetensi ya inilah kita tangkap, kita pakai ya, gitu ya, kita tangkap, kita kelola, ya. Jadi nanti bisa optimal. Iya, begitu. Iya, betul. Iya, untuk para mitra RSUD Panembahan Senopati Bantul, teman-teman yang selama ini sudah bekerja sama dengan RSUD Panembahan Senopati dalam rangka untuk pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, ini semakin clear gitu ya. Kalau mungkin kemarin-kemarin ketika mengajukan permohonan begitu ya, harus masih bingung gitu ya, habis ini harus gimana. Nah sekarang harusnya udah nggak bingung lagi ya, karena ketika nanti programnya dari semua mitra dari RSUD itu sudah ada, kemudian masukkan ke sini, nanti sudah akan langsung dikerjakan oleh tim gitu ya. Tentunya itu sesuai dengan disposisi gitu ya, Bu, dengan disposisi. Bu, boleh sebelum kita closing, mungkin ini penting buat teman-teman yang buat teman-teman khususnya mitra nih ya, khususnya mitra ya, yang mau melakukan kegiatan ini, karena kemarin kan sudah ada ya, sudah ada kegiatannya, cuman kan prosesnya mungkin nanti akan sedikit berbeda gitu. Khususnya juga untuk teman-teman atau mitra kita yang belum PKS gitu, belum punya kerjasama gitu. Mungkin bisa dijelasin, Bu, tentang mekanisme itu. Untuk alurnya ya, yes, Mbak alurnya ya, alurnya itu sudah kita atur di pedoman dan SPO bahwa nanti ada proposal ya, nah proposal ini bisa dari mitra atau dari kita. Sama-sama gitu. Bisa mengajukan ya. Sama-sama bisa mengajukan. Makanya gunanya kita PKS itu. Jadi kita tidak hanya menunggu penawaran dari mitra, ya, gitu. Terus, nah nanti proposal ini kan untuk yang masuk ke kita ya, untuk yang masuk ke kita nanti kan tujuannya kan ke direktur ya. Kemudian direktur akan mendisposisi ke bagian hukum pemasaran dan pendidikan. Oh ya, tempatnya Ibu ya berarti ya. Tempat kami. Kemudian nanti kami akan melakukan koordinasi dengan tim tadi, tim yang tadi sudah dibentuk, pengelola sponsorship dan tim pengendalian gratifikasi. Nah di situ nanti akan dilakukan verifikasi dan kajian, gitu. Verifikasinya itu meliputi ini layak enggak penawaran ini, dinilai dari beberapa aspek ya, itu pertimbangan rumah sakit ya, tentunya. Kemudian dari kajiannya juga ini sudah kerjasama apa belum? Gitu. Itu masuk di situ. Nanti kalau belum kerjasama ya nanti harus kerjasama dulu. Baru nanti bisa diproses selanjutnya. Nah setelah nanti diverifikasi kan ada rekomendasi ya dari tim. Dari tim ini ada rekomendasi, kemudian dari bagian Humasdik nanti setelah ada rekomendasi dari tim ini, setelah disetujui begitu nanti akan membuatkan surat tugas ke individu yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan itu yang disponsori, itu begitu. Kalau dari tim ini tidak menyetujui ya, nggak ACC gitu, begitu nanti kita akan memberitahukan kepada pihak sponsor. Tetap ada tetap ada feedbacknya ya gitu ya. Nanti setelah surat tugas kan mereka berangkat untuk kegiatan ilmiah itu, setelah pulang mereka harus membuat laporan. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan untuk proses laporannya. Gitu. Laporan nanti terus kita mencatatkan, gitu ya, nanti kita masukkan lagi, kita input datanya lagi, kita laporkan lagi ke pengelola gratifikasi yang internal dulu, nanti baru ke mereka UPG. Akan ke UPG. Gitu. Jadi gitu, biar ya itu tadi Mbak, biar akuntabel dan transparan. Intinya itu. Iya. Nah, urutannya alurnya seperti itu nih ya, mitra RSUD ya. Jadi kalau nanti teman-teman yang selama ini masih bingung, nanti mudah-mudahan setelah tersosialisasi ini ya sekarang ya, teman-teman bisa dengar, bisa lihat, kemudian nanti bisa ke sini
terus langsung bisa masukkan surat, kita proses. Tentu harus melewati tahapan-tahapan gitu ya. Nggak bisa dong ya begitu masuk sekarang besok udah harus berangkat, kan nggak bisa ya kayak gitu. Pengaturan jadwal nakes dan juga person-person yang nanti akan diberangkatkan itu juga harus diperhatikan gitu ya, supaya pelayanan tetap jalan kan Bu ya. Ya, jadi ini termasuk juga dalam kajian itu tadi ya. Salah satu prinsipnya kan kita juga harus kesetaraan ya, kesetaraan. Jadi kesetaraan. Jadi sama rata gitu. Ya, semua jadi punya nanti, kesempatan gitu ketika ya. sudah kita kelola kan kita akan ada data ya, data tenaga-tenaga yang sudah mendapatkan sponsorship dan yang belum. Jadi nanti dalam menentukan individu yang berangkat ini kita selalu koordinasi dengan komite-komite tadi ya. Ada komite tenaga medis, komite medis, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lainnya. Jadi biar nanti sejalan dengan program mereka untuk pengembangan kompetensi, kemudian juga untuk kesetaraan ya, itu biar tidak yang berangkat hanya satu individu ini terus misalnya. Kayak 4L gitu, lu lagi. Itu biar adil gitu ya. Biar adil. Karena emang tenaga kita banyak banget. 1000. Gitu. Dan tentu saja yang diberangkatkan itu sesuai dengan keahlian. Nggak waton gitu ya. Nggak asal berangkat nggak asal gitu. berangkat, harus sesuai dengan keahliannya. Meskipun ada prinsip kesetaraan. Nah itu juga salah satu dalam gitu. verifikasi nanti bahwa penawaran ini ya sesuai dengan kompetensi enggak. Banyak ya yang harus dicek gitu ya. Ya karena tadi itu kita mau menuju yang akuntabel dan transparan tadi. Luar biasa. Ya semoga nanti dengan akuntabel transparan ini banyak mitra yang percaya dengan kita sehingga banyak yang bisa bekerja sama. Yes, gitu. Amin, luar biasa. Wah, terima kasih Bu Harini untuk pertemuan hari ini. Sama-sama, ini inovasi yang baru beneran gitu ya. Kita bisa mengelola sponsorship dan untuk gratifikasi gitu. Karena kan tipis-tipis nih. Ini kayaknya dindingnya tipis banget gitu ya. Tipis makanya banget. Kita membuat pedoman membuat batasan-batasan di situ. Mana yang nanti masuk di sini, mana yang ini tidak termasuk gratifikasi gitu ya. Luar biasa. Itu juga masuk dalam verifikasi. Makanya kan di dalam verifikasi itu kita kolaborasi antara tim pengelola sponsorship dengan tim pengendalian gratifikasi. Gitu. Ada 2 tim yang udah dibentuk nih ya. Jadi gitu. para sahabat dan mitra sejati nggak usah khawatir ada ini itu apa sih ya? Maksudnya kecurigaan, kemudian kekhawatiran gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya program ini dengan Kersapaseban itu semua sudah bisa diatur gitu ya. Pengelolaan yang tujuannya adalah nanti akuntabel dan transparan gitu ya. Bu, sebelum kita closing, ada nggak sesuatu yang mau disampaikan dulu nih buat para mitra, buat para sahabat mungkin yang nonton? Jadi untuk para mitra dan sahabat RSUD Panembahan Senopati Bantul, dengan program pengembangan kompetensi ini, jangan khawatir ya untuk masyarakat nanti bahwa ini akan meningkatkan kompetensi dari tenaga medis, tenaga kesehatan di Panembahan Senopati. Jadi nanti masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dari tenaga kesehatan yang kompeten. Luar biasa. Terima kasih sekali Bu Harini. Sama-sama. Tetap sehat untuk Ibu, selalu semangat. Kita akan jumpa lain waktu. Terima kasih. Guys. Terima kasih ya para sahabat dan mitra sejati. Kita ketemu lagi lain waktu tentunya dengan Anggra di Warto Paseban, Warnaning Carito Panembahan Senopati Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bye.